Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah komunikasi data. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nyoman Diharini Puspita Giri. Saya mahasiswa PJJ Informatika Universitas Saber Asia. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan 7 materi dari sesi 7 sampai dengan sesi 14. Baik, langsung saja ke sesi 7, yaitu data link control. Data link control bertugas mengatur komunikasi antara dua perangkat agar dapat saling bertukar data secara andal. Nah, untuk memastikan pengiriman tidak mentransmisikan data lebih cepat daripada kemampuan penerima untuk menerimanya, diperlukan flow control. Terdapat 3 flow control, yaitu menjamin pengiriman entitas tidak akan mengganggu receiver untuk mencegah buffer atau overflow. Kemudian ada waktu transmisi dan waktu propagasi. Model transmisi frame dibagi menjadi 2, yaitu stop and wait dan fragmentasi. Nah, untuk stop and wait, sumber mengirimkan satu frame lalu menunggu hingga mendapat balasan atau ECK dari penerima sebelum mengirim frame berikutnya. Jika ECK tidak diterima, frame akan dikirim ulang. Metode ini mudah namun tidak efisien, terutama untuk jalur dengan latensi tinggi. Selanjutnya itu fragmentasi. Data besar dibagi ke dalam beberapa frame kecil, dan deteksi kesalahan dapat dilakukan lebih dini dan memungkinkan media digunakan secara adil oleh banyak stasiun. Selanjutnya itu sliding window flow control. Beberapa frame dapat dikirim tanpa harus menunggu ACK untuk masing-masing. Pengirim dapat mengirim hingga WFrame sebelum harus berhenti. Kemudian setiap frame memiliki nomor urut dan ACK berisi nomor frame berikutnya yang diharapkan penerima. Piggybacking dapat digunakan dalam komunikasi dua arah untuk menghemat frame. Selanjutnya itu error detection atau pendeteksian kesalahan, dibagi menjadi 2, yaitu parity bit dan cyclic redundancy check atau CRC. Kemudian error control atau pengendalian kesalahan melibatkan teknik untuk mendeteksi frame yang hilang atau rusak, dan mengirim ulang data yang gagal dikirim dengan benar. Metode yang digunakan ada 3, yaitu ACK, NIK, dan timeout dan retransmisi ulang. Nah, selanjutnya ini ada automatic repeat request atau ARQ, dibagi menjadi 3, yaitu stop and wait ARQ, kemudian go back end dan selective reject. Selanjutnya high level data link control atau HDLC. Jenis station HDLC ada 3, yaitu primary station, secondary station, dan combined station. Kemudian konfigurasi hubungannya ada unbalanced, 1 primary dan beberapa secondary. Kemudian ada balance, ada 2 combined station atau full duplex atau half duplex. Mode operasi HDLC ada 3, yaitu NRM, normal response mode. Yang kedua ABM atau asynchronous balance mode. Yang ketiga ARM, asynchronous response mode. Nah, struktur frame HDLC yaitu yang pertama flag, address, control, information, dan frame check sequence atau VCS. Protokol DLC lainnya ada 4, yaitu LAPB dan LAPD, kemudian LLC atau Logical Link Control, yang ketiga frame relay, dan yang keempat ATM atau Asynchronous Transfer Mode. Nah, selanjutnya yaitu sesi 9, yaitu multiplexing. Multiplexing adalah teknik dalam komunikasi data yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal atau data dari berbagai sumber ke dalam satu jalur transmisi agar dapat dikirimkan secara bersamaan. Tujuan utama dari multiplexing adalah mengoptimalkan pengguna media transmisi yang tersedia seperti kabel, gelombang radio, atau serat optik, dengan cara menghindari pemborosan bandwidth dan mengurangi kebutuhan akan perangkat keras tambahan. Nah, jenis-jenis multiplexing itu ada 3, yaitu frequency division multiplexing atau
FDM, yang kedua Synchronous Time Division Multiplexing atau TDM, dan yang ketiga Statistical Time Division atau Statistical Division Multiplexing. Nah, ini gambarannya dari 3 division. Nah, sistem carrier digital dan ISDN, yaitu Digital Carrier System TDM, contohnya DS1. Kemudian sistem ISDN-nya Integrated Service Digital Network, memungkinkan multiplexing banyak perangkat. Nah, selanjutnya itu SONET atau SDH. Kemudian ada ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, menggunakan kabel twice pair existing dan downstream lebih besar dari upstream, dan digunakan FDM atau Echo Cancellation untuk pisahkan voice dan data. Selanjutnya yaitu DMT, Discrete Multitone, membagi sinyal ke 256 subchannel, dan kemudian subchannel terbaik dipilih berdasarkan SNR. Selanjutnya sesi ke-10 yaitu switching network. Switching network digunakan dalam transmisi jarak jauh. Data dikirim melalui serangkaian node atau simpul jaringan yang tidak memproses isi data, hanya meneruskannya ke tujuan. Itu terdapat 2 bagian, yaitu station dan node. Untuk station, komputer, telepon, terminal atau yang biasa disebut dengan end device. Kemudian nodes-nya titik-titik yang menghubungkan satu dengan lainnya dalam jaringan. Jenis-jenis switching. Yang pertama itu circuit switching. Jalur komunikasi dedicated dibuat antara 2 station. Ada 3 fase, yaitu establish, transfer, dan disconnect. Jika tidak ada data, jalur tetap terpakai, dan ini tidak efisien. Cocok untuk trafik suara, misalnya jaringan telepon. Elemen dan teknik switching dibagi menjadi 3, yaitu space division switching, yang kedua multi-stage switching, dan yang ketiga time division switching. Nah, ini selanjutnya itu routing. Static routing atau jalur tetap, dynamic routing, jalur disesuaikan dengan traffic, biasanya berbentuk struktur pohon. Alternate routing, yaitu route cadangan yang telah ditentukan, digunakan jika rute utama sibuk atau tidak tersedia. Contoh signaling dibagi menjadi 2, yaitu in-channel signaling dan common channel signaling. Signaling network structures, itu gunakan signal transfer point atau STP untuk meneruskan sinyal. Diperlukan manajemen performa jaringan seperti jumlah STP, delay sinyal, keandalan jaringan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penjelasan sesi 11, packet switching. Prinsip dasar packet switching yaitu circuit switching dirancang untuk suara yang jalur didedikasikan dan tetap selama koneksi. Packet switching lebih efisien untuk data karena data dikirim dalam paket kecil, sumber daya tidak perlu dipesan khusus, tidak harus selalu sinkron antara 2 sisi pengirim dan penerima. Selanjutnya itu operasi dasar packet switching. Data panjang dipecah menjadi paket-paket kecil, dan kemudian setiap paket terdiri dari data pengguna atau payload. Selanjutnya informasi kontrol seperti alamat, routing, dan sebagainya. Paket disimpan sementara di node, kemudian diteruskan dan disebut store and forward. Nah, ini terdapat 2 teknik pengalihan paket. Yang pertama datagram dan virtual circuit. Datagramnya itu setiap paket diperlakukan secara independen, bisa lewat jalur yang berbeda, bisa keluar urutan atau hilang. Penerima bertanggung jawab menyusun ulang. Kemudian virtual circuit, jalur logis dibentuk sebelum paket dikirim atau handshake. Setiap paket diberi virtual circuit ID, bukan alamat tujuan, tidak perlu routing per paket. Nah, ini lebih cepat tapi kurang andal bila node rusak. Routing, halnya itu routing. Routing menentukan jalur paket melalui jaringan dengan kriteria benar, sederhana, stabil, efisien, adil, dan tangguh. Waktu dan lokasi keputusan. Waktunya itu tiap paket atau per koneksi, dan tempatnya yaitu terdistribusi tiap node atau tersentralisasi. Nah, strategi routingnya yaitu tetap, flooding, acak, dan adaptif. Contoh routing adaptif atau ARPANET yang generasi 1 di tahun 1969
menggunakan algoritma Bell-Manford tidak mempertimbangkan kecepatan link. Kemudian generasi kedua di tahun 1979 mengukur delay secara langsung dengan Dijkstra. Kemudian generasi ketiga yaitu di tahun 1987 menghitung delay rata-rata lebih stabil. Selanjutnya itu protokol X25, protokol standar koneksi host ke jaringan paket. Nah, ini lapisannya terdapat fisik, link, dan paket. Kemudian virtual circuit X25 mendukung hingga 4095 virtual circuit secara simultan dan menggunakan nomor virtual circuit 12 bit. Ada jenis virtual call dan permanent virtual circuit. Kemudian selanjutnya reset dan restart. Nah, resetnya ini mengatur ulang koneksi virtual menjadi nomor urut kembali ke 0. Kalau restart seperti menghapus semua koneksi virtual dan bisa terjadi saat jaringan hilang sementara. Kemudian sesi 12 Asynchronous Transfer Mode. ATM adalah teknologi komunikasi yang mentransfer data dalam unit tetap yang disebut sel. Nah, ini ada 3 bagian: arsitektur protokol ATM, model referensi, dan koneksi logis ATM. Nah, keunggulan virtual pad menyederhanakan arsitektur jaringan, meningkatkan performa dan keandalan, mempercepat waktu setup koneksi, dan memberikan layanan jaringan yang fleksibel. Nah, penggunaan koneksi virtual yaitu antar pengguna, data, dan sinyal kontrol. Pengguna ke jaringan, sinyal kontrol antar elemen jaringan yaitu manajemen lalu lintas dan routing. Nah, sinyal kontrol dilakukan di kanal terpisah, kemudian user to network signaling dan user to user signaling. Nah, selanjutnya ATM cells ukurannya tetap, sel kecil yaitu mengurangi delay antrean dan efisien dalam switching. Header memuat pengenal jalur, tipe payload, prioritas kehilangan sel, dan kontrol kesalahan atau HEC. Selanjutnya generic flow control atau GFC mengatur aliran lalu lintas antara pengguna dan jaringan. Bisa terdiri dari 1 atau 2 grup koneksi yang disebut A dan B. Terdapat sinyal seperti halt dan set untuk mengatur pengiriman. Nah, kesalahan pada header dan kinerja. Kontrol kesalahan atau HEC membantu mendeteksi atau mengoreksi error pada header. Kemudian kinerja terganggu oleh bit error, terutama dalam proses cell delineation atau pengenalan sel dalam aliran data. Selanjutnya itu physical layer ATM, yaitu cell base-nya tidak ada frame, hanya deretan sel terus-menerus. Kemudian SDH base menggunakan format STM1 dan bisa membawa ATM dan payload lainnya. Kemudian SDH memungkinkan ATM digabung dan disirkuitkan kembali. Selanjutnya kategori layanan ATM ada real time dan non real time. Nah, selanjutnya itu sesi ke-13 yaitu ATM dan frame relay. Yang pertama IBR atau available bitrate. Ini adalah layanan bitrate ATM. Aplikasi menentukan peak cell rate atau PCR dan minimum cell rate atau MCR. Jaringan menjamin minimal MCR sementara kapasitas yang tersisa dibagi antara pengguna ABR. Contohnya digunakan untuk koneksi LAN antar lokasi. Selanjutnya itu ada ATM Adaption Layer atau AAL. ATM tidak langsung cocok untuk semua jenis data, maka dibutuhkan AAL untuk mendukung protokol di luar ATM, misalnya suara, PCM, atau IP. Mengubah bit menjadi sel ATM dan sebaliknya, menangani kesalahan transmisi, kehilangan sel, reassembly atau penggabungan kembali, dan kontrol aliran dan waktu. Aplikasi yang didukung yaitu emulasi sirkuit, suara dan video VBR, data umum, LAN emulation, dan multi protocol over ATM. Nah, selanjutnya itu protokol AAL dan jenis-jenisnya. AAL terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, convergence sublayer dan segmentation and reassembly. Nah, frame relay, selanjutnya itu frame relay dirancang sebagai pengganti X25 yang lebih efisien dan lebih dulu dikembangkan dari ATM dan memiliki basis pengguna lebih besar. ATM saat ini lebih cocok untuk jaringan berkecepatan tinggi. Nah, arsitektur protokol frame relay ada 2, yaitu control plane dan user plane. Selanjutnya itu transfer data frame relay, hanya 1 jenis frame untuk data pengguna, tidak ada frame control, tidak ada sinyal dalam kanal, tidak ada nomor urut, tidak ada kontrol aliran atau kesalahan. Selanjutnya tanggung jawab lapisan atas.
Kelebihan frame relay yaitu proses komunikasi lebih cepat dan ringan, delay rendah, throughput tinggi, dan direkomendasikan ITU-T untuk kecepatan lebih dari 2 Mbps. Selanjutnya yaitu sesi 14 yaitu teknik transmisi. Mode transmisi data digital terdapat dua mode utama dalam komunikasi data digital. Yang pertama, parallel transmission. Pengirim dan penerima terhubung oleh lebih dari satu jalur, contohnya RAM ke prosesor, hard disk ke RAM, dan perangkat internal komputer. Kelebihannya sangat cepat karena banyak bit dikirim secara bersamaan, dan kekurangannya mahal dan hanya cocok untuk jarak pendek. Kemudian ada serial transmission, hanya satu jalur transmisi antara pengirim dan penerima dan digunakan untuk mengirim jarak jauh. Contohnya, keyboard ke prosesor, LAN, WAN, dan printer. Kelebihannya lebih murah dan praktis, dan kekurangannya lebih lambat dibandingkan paralel. Nah, jenis transmisi serial ada dua. Yang pertama, asynchronous transmission dan synchronous transmission. Nah, contoh asynchronous transmission yaitu modem fax USB RS-232, TCP atau IP, dan kelebihannya itu sederhana dan murah. Kekurangannya perlu tambahan bit, dan ini menambah ukuran total data dan risiko kumulasi error timing pada pengirim blok besar. Kemudian synchronous transmission contohnya yaitu Ethernet dan chatting. Kelebihannya lebih efisien dibanding asinkronus dan cocok untuk pengiriman blok data besar. Kekurangannya perlu sinkronisasi yang lebih kompleks. Nah, ini perbandingan asinkronus vs sinkronus. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan komunikasi digital. Nah, kelebihannya kesalahan dapat dideteksi dan dikoreksi, mendukung fitur keamanan seperti enkripsi dan rentang dinamis lebih besar. Dan kemudian kualitas data baik dan stabil. Kekurangannya membutuhkan bandwidth lebih besar, perlu sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.